Pada malam hari ini saya dapat mengisi kembali dalam kajian ta'lim yang insyaallah membahas sirah nabawiyah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di masa-masa sekarang hampir degradasi sejarah tentang Rasul. Coba Bapak kalau mau nanya kepada siswi SD, SMP, tanya, giliran game tahu, giliran pemain sepak bola tahu, nomor punggung Ronaldo tahu gitu kan. Berapa nomor punggung Ronaldo? Tuh 7. Kalau nomor punggung Lionel Messi? Oh 10 apa? Kalau putri, kalau anak Rasulullah yang paling bungsu? Iya, giliran nomor pemain bola tahu, giliran putra atau anak Rasulullah yang bungsu nggak tahu. Ya. Ini bapak-bapak yang sering kumpul di majelis taklim, apalagi anak-anak yang jarang hanya game dan lain. Jarang anak-anak game tentang Rasulullah, jarang. Buka YouTube jarang tentang Rasulullah, hanya tentang makan, tentang permainan, tentang game. Sehingga kalau bapak mau eksperimen depan nih, kamu Ustaz deh, Ustaz depan tuh, ya. Ketika pulang Jumat tanya setiap orang yang Jumat, jangan Ustaz mah tahu, ya gitu. Tanya berapa rukun sholat, gitu. Spontan. Berapa orang yang menjawab benar dan berapa orang yang ngahulang, gitu kan? Berapa orang yang tidak bisa menjawab? Ya Bapak, coba Pak, berapa coba yang suka ngaji nih di bagian fikih ini, Ustaz Hadudin, saya, ya di bagian fikih. Karena jarang. Berapa rukun salat? Parasinya banyak, tapi kalau hitungan belasan itu masih dimaklum. Ya, karena tiap-tiap kita berbeda. Tapi familiarnya itu 13, 17, 18, ya. Itu familiarnya. 13 kalau dihitung tumainah 1 dengan ruku, 1 dengan sujud, 1 dengan duduk antara dua sujud. Kalau dihitung 17 berarti terpisah rukun salat tersebut. Tumaninah 1, ruku 1, sehingga jumlah 17, intinya sama. Kalau 18 ada tambahan menurut Imam Ghazali, yaitu harus niat keluar dari sholat, ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan kalau udah salam udah jelas pasti keluar dari sholat, sehingga tidak membutuhkan niat keluar dari sholat. Sehingga yang paling banyak sehingga 17 atau 13. Tapi kalau Bapak mau coba, tanya tuh teman Bapak kalau yang ngopi, rukun sholat berapa? Kalau yang jarang ngaji mungkin lupa, taunya rukun Islam. Ya, rukun Ihsan ada 5, rukun iman ada 6, rukun salat, wah, dia bingung nggak ulang, Pak. Itu rukun salat. Apalagi tentang sejarah Rasul. Saya sering, jangankan di bapak-bapak yang anak sekolah aja. Saya kan kalau ngajar sekolah jadi anak-anak SMP. Siapa kakek Rasulullah? Nah, ngalamun heula. Ya, bingung gitu ya. Nyari siapa, padahal mah yang sering sholawatan kan ada. Ya, Abdullah nama ayahnya itu udah dipermudah dengan sholawat yang viral, sehingga mengangkat lagi sejarah tentang orang tua. Tapi rata-rata bingung siapa kakeknya aja bingung. Baru setelah dilakukan, oh Abdul Muthalib. Dari ibunya, nggak ada yang tahu. Itu siswa-siswi yang belajar di sekolah IT yang ada pelajaran SKI-nya, sejarah kebudayaan Islam, tapi ketika ditanya siswa dan siswi itu hanya sedikit yang hafal. Mungkin dari satu kelas cuma 1 yang hafal. Dari 25 siswa mungkin 1 yang hafal dan ingat. Menandakan tadi anak itu tidak tertarik. Ujian hanya sekedar belajar ketika PTS, ketika pas. Setelah ujian lupa lagi, nggak jadi masalah. Yang penting nilainya gede aja ketika PTS, bukan keinginan melekat dalam hati sejarah tadi, ya. Apalagi keistimewaan ini yang sedikit degradasi, sehingga kadang-kadang orang lebih bangga dengan kehebatan pahlawan-pahlawan luar negeri, pahlawan-pahlawan barat, ya. Padahal pahlawan-pahlawan Islam luar biasa. Perjuangan Rasulullah
di pertemuan sebelumnya sudah dibahas sampai kelahiran Rasulullah, ya. Sampai kelahiran Rasulullah. Sampai lahir Rasulullah telah dikhitan, ya. Ketika keluar sudah bersih, maka di pertemuan sekarang dilanjutkan nasab wa wafatu walidihi. Turunan-turunan atau nasabnya. Wa waliduhu Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu kalau dari jalur ayahnya. Makanya kita harus tahu Pak, minimal berapa keturunan. Kalau saya sama Pak Kang Agus itu masih nyambung, ya masih nyambung, sehingga ke atasnya itu hafal, ya. Orang tua saya Haji Nedi bin Haji Aman bin Laipan bin Laya bin Genteng bin Daimin bin Nasidan bin Syakir. Kebalik bin Syakir bin Nasidan bin Kilin bin Pulan, yang nyambung dengan nasab Kang Agus, ya. Karena dari Bahnaun bin Habab bin Laipan, ya, Laipan bin Laya bin Genteng. Itu nasab keturunan. Kalau bisa tahu ya sebanyak-banyak ke atas itu 7 turunan, 8 turunan. Bahkan kalau lebih bagus lagi ya kita tahu sampai jalur terakhir. Ya mungkin ada sanadnya nyambung sampai ke para para nabi, ke Rasul, ke habaib. Ya mungkin dari jalur mana belok, ya gitu. Jalur ibu, biasanya patrah kan jalur ibu. Masa patrah dari jalur ibu. Kalau ibu ya Aminah bintu Wahab, putri Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, sama keturunan Kilab. Patajatami umuhu ma'awalidihi bijadil khamis. Bapak dan ibunya ternyata satu garis keturunan dari kakeknya yang nomor 5, yaitu Kilab. Ya mungkin bapak juga, ibu dan bapak ketika diteruskan, oh nyambung ternyata di satu kakek nih. Kakek yang keberapa? Cuma kita tidak tahu dari jalur ibu. Ya bisa saja itu nyambung ke atasnya. Para habaib jelas, kalau habaib oh nyambung ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, atau nyambung dari jalur tengah juga bisa para habaib. Rasulullah nyambung. Ini keturunan soleh. Makanya orang soleh pasti keluar dari keturunan soleh. Jarang orang yang soleh keluar dari keturunan yang tidak soleh. Ya mungkin maksud kesolehan yang luar biasa seperti waliullah, seperti para anbiya. Ini nabi ini keturunan soleh, dalam arti lahir dari rahim ibu yang perawan, ya lahir ibu bukan dari orang tua yang ada sanad zinahnya, sehingga bersih, suci, ya. Hamil itu dari pernikahan yang resmi sesuai dengan masa zaman dahulu. Tidak ada keturunan mungkin di kakeknya, tidak ada. Setiap nabi itu tidak ada, itu sanadnya atau jelas. Nasabnya itu nasab suci, tidak ada nasab suci. Makanya sehingga dianjurkan oleh orang tua kita, oleh guru kita, seandainya mau mencari jodoh nih, yang bujangan ada, oh udah semuanya udah selesai ya, udah gak ada yang bujangan ini. Hah? Berarti nyari calon mantu, kan ada bibit bobot bebet, ya, bibit bebet bobotnya, atau umpama dandin dunya, cari yang lijamali, kecantikannya yang pertama. Cantik, bagus, emang nyari yang ganteng kalau ingin punya mantu cowok. Terus kekayaannya, ya, kekayaannya berarti kaya, udah cantik kaya nih kalau nyari calon mantu, kalau punya anak laki-laki. Yang ketiga, wali hasabiha, turunannya tadi, bibitnya. Kalau ingin anak kita unggul, menantu kita unggul, cucu kita unggul, ya bibitnya juga harus unggul.
Ingin mempunyai turunan kiai, ya kita harus nyari, ya minimal gitu. Apalagi kita ingin punya anak Habib, punya cucu Habib, bisa bapak punya cucu Habib, ya berarti anak bapak yang perempuan dijodohkan dengan Habib, ntar punya cucu laki-laki Habib, ya. Punya cucu Habib. Keturunan yang soleh dianjurkan. Baru ketika susah, ya fadbar bidatidin. Yang keempat pilihannya adalah yang mempunyai agamanya kuat. Meskipun ke atasnya ini tidak sebersih, tidak sesuci, ada nyangkut di jalur orang tuanya, entah di neneknya, entah di kakeknya, mungkin dari keturunan kurang baik atau zina tadi, tapi ternyata ibunya mah guru ngaji, bapaknya juga guru ngaji, anaknya ini santri, ya fadbar bidatidin. Itu yang lebih penting, yang mempunyai agama, yang lebih kuat. Tapi kalau umpama semuanya jalurnya bagus, udah cantik, kaya, keturunan soleh, keturunan bagus, keturunan tokoh, ya udah gitu agamanya kuat, luar biasa itu dicari banget itu, ya dicari banget. Kumpul di kakeknya. Walama tufiya waliduhu wa fi batni ummihi. Ketika ayahnya wafat, beliau masih di perut ibunya. Ketika meninggal umur ayahnya itu masih muda, wa umruhu tsamaniyata asyara sanatan, 18 tahun. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya telah dikisahkan panjang. Wadufina bil Madinah, dimakamkan di Madinah. Dan ayahnya meninggal walam yatruk lahu syai'an minal mal, tidak meninggalkan sedikit pun warisan. Padahal turunan Abdul Muthalib ya terkaya, tapi di sini walam yatruk lahu syai'an minal mal, tidak meninggalkan sedikit pun dari harta. Ulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal Isnin, dilahirkan pada hari Senin Hasani Asyara min Rabiul Awal, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, amal fil, tahun gajah. Dinamakan tahun gajah, wasumiya amu wiladati amul fil, dilakop dengan telahan atau panggilan tahunnya tahun gajah. Lianna Malikal Habasyah arsalah ama wiladatiyah jaisan ilal Makkah lihadmil Ka'bah. Karena waktu itu Raja Habasyah mengutus bala tentara menuju ke Mekah, tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Ka'bah sudah ada dari dulu, dibangun oleh Nabi Ibrahim. Wa kana fi filun azim, dan Raja Habasyah atau Raja Abraha ini tentaranya naik gajah yang besar-besar, tapi fa ahlakallahul jais, Allah menghancurkan tentara-tentara Raja Abraha tersebut. Apa dasarnya? Ikraman li wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengagungkan, memuliakan atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah lahir disusui oleh ibunya, setelah oleh ibunya disusui Suwaibah Aslamiyah, berarti Suwaibah Aslamiyah itu ibu susu. Siapa huwa Suwaibah Aslamiyah? Khadimatu ammihi Abi Lahab, pelayan pamannya Abu Lahab. Ya. Tetap kalau ketika kecil Abu Lahab bangga. Abu Lahab itu berarti saudara Abdullah, saudara bapaknya. Bapaknya meninggal, tapi hubungan dulur ya atau hubungan saudara, ini ada iparnya hamil, lahir Rasulullah, lahir Muhammad, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil. Ini bangga Abu Lahab, gembira. Ini ponakan saya lahir. Saking gembiranya sehingga, wahai Suwaibah Aslamiyah, kamu ikut ya Siti Aminah, penuhi kebutuhan Siti Aminah. Ya, kebetulan mungkin Suwaibah Aslamiyah punya bayi sehingga menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diperbantukan oleh Abu Lahab. Ya, ketika lahir mungkin gembira, tapi setelah dewasa beda paham. Rasulullah mengajak untuk masuk Islam. Abu Lahab dia kekeh dengan keimanan dia, dalam arti berbeda keyakinan, sehingga menentang ponakan. Makanya wajar ya Kang Ustaz Dodo, Kang Hadi,
ya. Wajar kalau ada benturan di saudara. Ustadz ternyata saudaranya sendiri yang lawan mulu, saudaranya yang menyepelein, itu wajar karena Rasulullah tadi, ya. Sama Rasul pun, Abu Lahab, Abu Jahal itu pamannya penentang, penentang. Makanya wajar kalau umpama mau benar, mau punya gagasan baru, ternyata yang nentang itu masih keturunan dari orang tua, keturunan dari kakek, paman, ya, atau sepupu, atau kakak sendiri, itu wajar, ya. Tantangannya luar biasa, ya, tantangannya pamannya. Sehingga karena kegembiraannya atas kelahiran Rasulullah tadi, mengorbankan atau rela menghadiahkan Syaibah Aslamiyah untuk menyusui Rasul, sekaligus membantu keperluan Siti Aminah, ya. Allah memberikan, Waalaikumsalam warahmatullahi, fadilah atau rukhsah, keringanan. Setiap hari Senin Abu Lahab, ya, siksaannya mungkin istirahat, tidak terlalu berat seperti hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin itu mungkin ya bisa ngaso dulu, nggak terlalu keras atau seberat itu siksaannya, karena tadi pada hari Senin, ya, kelahiran Rasulullah. Ini yang menjadi dasar bahwa peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi ini kita melakukannya tadi karena gembira. Ya, Abu Lahab pamannya 1 hari mendapat rukhsah keringanan di neraka, tiap hari Senin diangkat, ya, siksaannya atau diperingan siksaannya. Terlebih-lebih umat Islam, ini menjadi dalil, menjadi dalil. Ketika orang melakukan Isra Mi'raj atau memperingati Isra Mi'raj, itu tandanya bahagia, ini bahagia atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disusui oleh Halimah Sa'diyah sampai usia 4 tahun, sampai 4 tahun. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi. Ketika usia 6 tahun Rasulullah, ibunya wafat. Udah ayahnya nggak ada, baru 6 tahun usianya, ibunya wafat. Wahya rajatun minal Madinah, baru pulang dari kota Madinah, habis ziarah ke bapaknya, ke makam bapaknya, ya. Qad dhahabat ilal Madinah li ziyarati qabri abihi, berangkat ke Madinah ziarah ke makam ayahnya. Wa mahajaduhu Abdul Muthalib wa qad bintat bil abwa, tapi ibunya meninggal usia 6 tahun, udah yatim piatu. Maka ibunya dimakamkan di kota Abwa, wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah, yaitu kota di antara Mekah dan Madinah. Fakhadanathu Ummu Aiman, setelah itu dirawat oleh Ummu Aiman, khadimatu abihi Abdillah, pelayan ayahnya Abdullah. Ini baru 6 tahun, Pak. 6 tahun udah ditinggal wafat oleh ayah, oleh ibu, menjadi yatim piatu. Qoma bitarbiyatihi, sehingga anak yatim piatu ini Rasulullah dirawat oleh siapa? Qoma bitarbiyati ba'da wafati ummi jaddu Abdul Muthalib, setelah usia 6 tahun, maka mau gak mau kakeknya yang menanggung biaya beban hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuhibbu aktsara min hubbi li auladihi, kecintaan kakeknya yaitu Sayyid Abdul Muthalib sangat cinta kepada Rasulullah, melebihi kecintaannya kepada putra-putranya, melebihi kepada putra-putranya. Kecintaan ke cucunya itu lebih-lebih cinta kepada Rasulullah. Mungkin anak yang baik, anak yang ganteng, anak yang soleh, penurut, ya. Sehingga Sayyid Abdul Muthalib mencintai cucunya itu Rasulullah melebihi daripada anak-anaknya. Walama balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam samana sanawatin mata jadduhu badaan kafal sanataini, tapi takdir kembali, baru dirawat 2 tahun oleh kakeknya, kembali harus kehilangan orang tercintanya juga. Wafat kakeknya, ya, setelah merawat usia 2 tahun, ya, setelah merawat 2 tahun berarti usia 8 tahun. 8 tahun itu berarti masih anak-anak, belum balik, belum bisa bekerja, perlu wali yang menanggung. Sehingga
Wa ba'da wafati jaddihi kafalu ammuhu Abu Thalib. Setelah kakeknya meninggal, mau gak mau nih Abu Thalib, yaitu pamannya, ya berarti anaknya Abdul Muthalib, mau merawat Rasulullah. Bagaimana keadaan Abu Thalib? Wa kana faqiran. Abu Thalib itu, ya di sini bahasanya fakir, Pak, bukan miskinan di sini. Ya dalam kitab ini ya, saya bahas dari kitab ini. Fakiron itu melebihi miskin. Berarti kehidupan Abu Thalib itu fakir. Fakir itu kebutuhan 100.000, kebutuhan 100.000, pemasukan hanya 30 atau 40.000, kurang dari 50.000, itu fakir. Kalau miskin itu kebutuhan 100.000, penghasilan 50.000 ke atas, 60, 70, 80, 90, miskin kalau tidak mencukupi. Tapi kalau fakir, ini kurang dari separuh. Ya berarti 40.000, 30.000, 20.000, 10.000, itu fakir. Ini kehidupan pamannya, tapi mau merawat. Karena apa? Ya tadi, kadang-kadang yang kaya banyak, Abu Lahab, Abu Jahal, mungkin paman-pamannya, tapi yang mau merawat anak yatim itu mungkin. Yang paling siap ya udahlah sama saya aja, seadanya, dirawat oleh Abu Thalib. Tapi setelah merawat Rasulullah, fawasa Allah wa razaq rizqahu, Allah meluaskan, menggampangkan rizkinya Abu Thalib. Yang awalnya miskin, setelah merawat Rasulullah, ya Allah mempermudah usahanya, dagangnya laku, akhirnya menjadi tokoh masyarakat yang terpandang. Ya kan ketika Rasulullah dewasa, termasuk kegedean Quraisy itu pamannya Abu Thalib, karena sudah dipandang di masyarakat Quraisy, sehingga disegani oleh masyarakat Quraisy. Yang pada awalnya ketika Rasul kecil, usia 8 tahun, Abu Thalib itu miskin. Kalau miskin ya mungkin dicenehkan oleh orang lain, ya mungkin dianggap sepele kalau orang miskin sama gegeden-gegeden Quraisy. Tapi setelah merawat Rasulullah, ini Allah memudahkan rizkinya. Ini yang menjadi dasar hukum orang yang merawat anak yatim, rizkinya itu dijembatkan oleh Allah. Karena tadi, ya ini sebagai contoh, yatim piatu Rasulullah dirawat oleh Abu Thalib. Yang awalnya Abu Thalib ini miskin, bukan miskin tapi fakir, setelah merawat Rasulullah menjadi kaya, yang menjadi usahanya lancar, dipercaya oleh orang, dagangnya laris dan luar biasa. Makanya alhamdulillah di Al-Amir ini ada program ya cinta anak yatim, ya. Luar biasa. Ini donatur insya Allah gak akan kekurangan uangnya, Pak. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini yakin, karena ini contohnya. Ini bukan contoh, tapi ini syahid, pembuktian, dibuktikan oleh Sayyidina Abu Thalib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi mudati kafalati ammihi qani'an bima qasamallahu wa yasarahu lahu. Dan kenyataan Rasulullah selama ditanggung oleh pamannya, qani'an bima qasamallahu, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Berarti qanaah, mau disuruh apa, yang penting bisa makan. Sehingga Rasulullah ketika ikut pamannya ini, dia tidak berpangku tangan karena tahu pamannya ini miskin atau fakir. Beliau juga, Rasulullah kan menggembala kambing, membantu perekonomian pamannya. Jari kecil tidak berpangku tangan Rasulullah, menggembala kambing, mungkin nanti ada upahnya dari hasil menggembala kambing tadi. Usia 8 tahun, 9 tahun, ya, membantu perekonomian kakeknya. Qasallahu, maka wa yasarallahu, Allah memudahkan harta-hartanya, ya, Abu Thalib. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu sekelumit tentang tarbiyah, perjalanan sirah Nabi.